Kembalinya Dewa Perang bab 961-970. Novel Tun, bab 961. Dengan gemetar ketakutan, Seamus berkata, "Ayah, kau benar. Prioritasku kacau. Kita selalu bisa menghabisi Levi kapanpun kita mau." Ayahnya menjawab dengan gelisah, "Aku senang kamu akhirnya menyadari kesalahanmu, nak. Jangan terintimidasi oleh Levi hanya karena dia membunuh Caleb. Caleb paling-paling hanya seorang pelayan keluarga kita. Kalian benar-benar memalukan bagi keluarga Garnison takut pada Levi." Anak-anak muda dari keluarga Garrison dari Haven semua menatap tertunduk bersalah seperti sekelompok anak-anak yang baru saja merusak sesuatu yang berharga di rumah. Mereka merasa malu diintimidasi oleh Levi, yang hanyalah anak haram dari keluarga mereka. Levi tidak pantas diperlakukan begitu serius oleh kita. Dia jelas tidak begitu penting. Fenton, cucu kesayangan Jonah, menekankan dengan suara dingin. Yunus senang mendengar kata-kata itu. Kalian harus belajar dari Fenton. Begitulah seharusnya seorang pria dari keluarga kita bersikap. Jika klan Garnison dari kota Auckland tahu betapa terintimidasinya kalian oleh Levi, kurasa aku tidak akan bisa bertahan dengan malu. Tuan, kami telah menemukan di mana Kirin tinggal. Kami dapat mengunjunginya segera, kepala pelayan memberi tahu Jonah. Bagus, aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Yunus tergelak. Segera, Jonah dan keluarganya tiba di kompleks Warzone. Azure Dragon dan yang lainnya masih tinggal di sana, meskipun Levi telah pindah. Keributan kedatangan Garnison segera menarik perhatian mereka. Dengan asumsi bahwa Garnison ada di sana untuk mencari masalah mereka, Azure Dragon dan yang lainnya keluar dari gedung, sambil memancarkan aura pembunuh. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk berkelahi dengan kami?" Macan Putih, yang tampak siap bertempur, menghadapi mereka. Macan Putih pun heboh menemukan cukup banyak petarung ulung di tengah rombongan Yunus. Semua petarung adalah ahli di bidangnya yang ternyata lebih kuat dari Caleb. Pria itu telah mengunjungi kompleks terakhir kali dan dengan mudah dibunuh oleh Macan Putih dan rombongannya. Sudah lama sekali sejak saya menemukan begitu banyak petarung terampil yang mengagumkan. White Tiger berkomentar sambil tertawa. "Kirin, kamu adalah dermawan keluarga kami. Suatu kehormatan akhirnya bertemu denganmu," teriak Jonah. Dengan bantuan putra dan cucunya, Jonah berjalan ke Kirin dan berlutut. Sementara itu, anggota keluarganya yang lain berlutut di tanah di sekelilingnya di depan Kirin. "Kami, keluarga Garnison dari Haven, ada di sini untuk menghormati dermawan kami, Kirin." Keluarga Garrison dari mata Haven dipenuhi rasa terima kasih saat mereka berbicara. Tanpa bantuan Kirin saat itu, seluruh keluarga Garnison di Haven tidak akan ada. Sementara itu, Osborne terperangah dengan pemandangan seperti itu. Dia terkejut melihat keluarga sekuat keluarga Garrison berlutut dengan rendah hati di depan Resimen 5 Perang Besar. Jika Garnison bertindak seperti itu di depan Resimen 5 Perang Besar, Osborne takut membayangkan betapa lebih kuat dan berwibawanya Dewa Perang itu. "Tuan Jonah Garrison, sudah 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu." Kirin segera mendekati pria itu dan membantunya berdiri. Semua Garnison sangat gembira melihat Kirin masih mengingat mereka. "Kirin, aku bergegas ke sini segera setelah aku mendengarmu menghiasi kota selatan dengan kehadiranmu. Aku ingin tahu siapa tuan-tuan ini." Jonah melirik anggota lain dari Resimen 5 Perang Besar, penasaran. "Biarkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah Azure Dragon, White Tiger, dan Phoenix." Kirin memperkenalkan teman-temannya ke keluarga Garrison. Dengan punggung membungkuk, Jonah berjabat tangan dengan Resimen 5 Perang Besar lainnya dengan sikap yang menyenangkan. Orang-orang dari Resimen 5 Perang Besar yang telah menjadi tangan kanan Dewa Perang selama berabad-abad. Mereka terkenal kejam dan tanpa ampun di medan perang. Saya tidak percaya saya bertemu mereka semua sekaligus sekarang. Ini sangat besar. Meskipun Jonah adalah kepala keluarga kekaisaran, dia masih membutuhkan bantuan dari kelompok-kelompok seperti 5 Resimen Perang Besar untuk meningkatkan kekuatannya. Tidak hanya Jonah yang membutuhkan bantuan mereka, bahkan klan Garrison yang berbasis di kota Auckland juga harus menganggap serius Resimen 5 Perang Besar. Jika kelompok itu memutuskan untuk mengunjungi klan Garrison secara mendadak, keluarga itu tidak punya pilihan selain mengundang mereka dengan hormat. "Apakah aku akan mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Dewa Perang juga?" Jonah bertanya, antisipasi tertulis di seluruh wajahnya. Semua orang di keluarga Garrison sangat membutuhkan kesempatan untuk bertemu dengan Dewa Perang. Bab 962. Kirin menjawab pertanyaannya dengan senyuman yang menyenangkan, "Tentu saja kamu bisa bertemu dengan God of War. Faktanya, dia pria yang cukup ramah dan mudah didekati." "Apakah begitu?" Yunus, serta anggota keluarganya, tampak senang mendengar apa yang dikatakan pria itu. Bertemu langsung dengan Dewa Perang mungkin adalah keinginan terbesar semua orang dari keluarga terkemuka. Sebuah ide terlintas di benak Kirin, mendorongnya untuk bertanya pada Jonah, "Tuan Garrison, saya yakin ada hal lain yang mengilhami Anda untuk datang jauh-jauh ke sini. Mau mencerahkan saya?" Yang terakhir menjawab dengan senyum berangin, "Bertemu dengan Anda, tentu saja, adalah prioritas utama saya. Namun, Anda benar, saya di sini untuk menjalankan beberapa tugas yang tidak penting." "Tugas tidak penting? Tugas macam apa itu?" Kirin bertanya dengan rasa ingin tahu.
Terdengar agak kaku, Jonah menjawab, aku akan berurusan dengan pengkhianat keluarga kita. Sebenarnya, itu masalah yang terlalu sepele untuk dibicarakan dengan kalian semua di sini. Oh, ini urusan rumah tangga. Kalau begitu, kami serahkan padamu. Kirin dan resimen 5 perang besar lainnya tidak bisa diganggu dengan masalah keluarga Garnison. Kemudian, Kirin mengajak Jonah dan keluarganya ke dalam kompleks Warzone. Sikap ramahnya membuat mereka semua terkejut. Lagi pula, hanya sedikit orang di dunia yang mendapat kehormatan untuk disambut di kompleks zona perang oleh resimen 5 perang besar itu sendiri. Sementara itu, Levi pindah untuk tinggal bersama ibunya di tempat barunya untuk sementara waktu. Emma telah menikmati masa tinggal yang cukup damai di South City sejauh ini. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dia merasa seseorang akan mengejar mereka segera setelah Caleb gagal membunuh Levi dan dia. Itu adalah bahaya yang hanya bisa mereka hindari melalui kematian. Miss Jones, saya diberitahu bahwa keluarga Garrison dari Haven telah datang ke kota ini. Jalan-jalan di luar dipenuhi oleh para pengusaha dan taipan yang ingin menyambut kedatangan mereka. Apakah Tuan Garrison terkait dengan mereka? Dia memang memiliki nama keluarga yang sama. Petik 2, Nancy, yang baru saja kembali dari pasar, mengoceh. Katakan apa, keluarga Garrison ada di sini. Hati Emma tersentak setelah mendengarkan apa yang dikatakan pengasuh itu. Akhirnya, situasi yang paling dia khawatirkan telah datang. Meskipun Levi telah berjuang untuk menjadi sosok yang paling kuat dan berpengaruh di South City, dia masih bukan siapa-siapa di hadapan keluarga Garrison dari Haven, belum lagi klan Garrison yang berbasis di Oakland City, yang merupakan yang paling kuat dari semua keluarga kekaisaran. Namun, wajah wanita itu masih bersinar dengan tekad. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi Levi dan menjauhkannya dari bahaya. Jonah dan keluarganya meninggalkan kompleks Warzone malam itu juga. Tuan Garrison, saya yakin Anda akan bertemu dengan Dewa Perang besok, janji Kirin. Bagus sekali, aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untuknya dan ibunya. Aku harap mereka menyukainya. Segera setelah Jonah mengetahui bahwa ibu God of War juga ada di sini, dia segera mengirim beberapa anak buahnya untuk melakukan perjalanan kembali ke Haven untuk mengambil hadiah untuknya. Hadiah akan sampai kepada mereka pada akhir hari itu. Tuan Garrison, Anda baik sekali, komentar Kirin sambil tersenyum. Segera, keluarga Garrison kembali ke villa yang akan mereka tinggali selama berada di South City. Apakah ada yang tahu di mana Levi dan ibunya tinggal? Jonah bertanya kepada seluruh keluarganya. Ya, kami punya. Mereka tinggal di suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari sini, dan semuanya berada di bawah kendali kami saat ini, jawab Seamus. Ya, tidak perlu terburu-buru untuk berurusan dengan mereka sekarang. Setelah kita bertemu dengan God of War besok, kita bisa menghabisi mereka malam sebelum kita kembali ke Haven. Memasang ekspresi tegas, Jonah memelototi putra-putranya dan menggeram, ada apa? Apa kalian masih takut pada Levi, bajingan tak berguna itu? Jelas bahwa Jonah tidak menganggap serius Levi. Menurutnya, pria itu seperti semut yang merayap di tanah yang bisa dengan mudah dibunuhnya dengan menginjaknya. Mengapa semua putra dan cucu saya begitu takut pada bajingan itu? Mengapa mereka semua melihatnya sebagai ancaman? Levi jelas bukan siapa-siapa, apa yang membuatnya begitu istimewa? Sebagai putra dan cucuku, bagaimana kalian semua bisa begitu pemalu dan tidak berguna? Aku sudah mengatakan ini kepada kalian berulang-ulang, kita bisa menghabisi Levi dan ibunya dengan sangat mudah. Bukankah aku sudah menjelaskannya? Yunus mendidih. Ayah, kamu benar, Levi Garrison bukan siapa-siapa di hadapan keluarga kita. Seamus berteriak keras. Lebih seperti itu, sekarang, kita harus memusatkan perhatian kita pada persiapan pertemuan dengan Dewa Perang besok. Yunus menginstruksikan. Bab 963. Emma bangun pagi-pagi keesokan harinya untuk menyiapkan sarapan untuk Levi dan Zoe. Karena dia tidak tahu berapa lama hari-hari yang damai dan bahagia seperti itu akan berlangsung, dia memutuskan untuk menikmati setiap hari seperti itu adalah yang terakhir. Saat mereka sedang sarapan, Zoe bertanya kepada Levi, apakah kamu akan keluar nanti? Ya, Kirin memberitahuku bahwa seseorang ingin bertemu denganku, jadi aku harus pergi. Dia tidak tahu siapa yang Kirin ingin dia temui. Meskipun begitu, dia masih memutuskan untuk berada di sana demi bawahannya. Oke, mari kita bicara malam ini setelah kamu kembali, usul Zoe, wajahnya memerah karena malu. Tentu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara itu, hadiah yang disiapkan untuk God of War dan ibunya telah tiba dari Haven. Semua hadiah disimpan dengan baik dalam 3 kotak kayu yang indah. Setelah memastikan bahwa hadiah itu memuaskannya, Jonah tersenyum puas. Setiap anggota keluarga Garrison dari Haven berdandan sampai 9 sebelum mereka berangkat ke kompleks Warzone. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Dewa Perang, mereka berjalan ke tujuan dengan berjalan kaki. Semua taipan kota tidak bisa tidak tercengang ketika mereka melihat Garnison berjalan di sepanjang jalan. Jonah, serta keluarganya, tiba di kompleks Warzone di pagi hari. Garrison, bos akan terlambat. Tolong tunggu dia dengan sabar, Kirin memberitahu.
Tentu, merupakan kehormatan bagi kami untuk menunggu Dewa Perang. Yunus tertawa dalam hati. Seamus menimpali, tepat, hanya sedikit orang di dunia yang mendapat kehormatan seperti itu untuk menunggunya. Setidaknya aku belum pernah mendengar ada orang yang mendapat kehormatan itu sebelumnya. Bagi Jonah dan seluruh keluarganya, adalah suatu kehormatan untuk menunggu kedatangan Levi. Mereka lebih dari rela menunggu berhari-hari, atau bahkan berbulan-bulan, untuk bertemu dengannya. Akankah kita menjadi bahan pembicaraan di kota setelah tersiar kabar tentang pertemuan kita dengan Dewa Perang? Sekitar 1 jam kemudian, Levi akhirnya tiba. Yunus dan rombongan tercengang melihatnya. Pertama, mereka mengira Levi terlihat terlalu muda untuk menjadi God of War. Kedua, pria itu tampak terlalu seperti orang biasa baginya untuk menjadi seseorang yang menonjol seperti Dewa Perang. Levi berpakaian santai, jadi dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa ketika dia tidak beraksi. Mungkinkah dia adalah Dewa Perang? Bos. Hanya ketika 5 resimen perang besar menyambut Levi, Jonah dan seluruh keluarganya percaya bahwa dia adalah Dewa Perang. Apakah mereka semua di sini untuk menemuiku? Levi bertanya. Suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Anda, Dewa Perang. Yunus, serta putra dan cucunya, berlutut di depan Levi serempak. Bos, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda kepala keluarga Garrison dari Haven, Jonah Garrison. Dia dan saya pergi ke belakang, Kirin berbagi. Keluarga Garnison dari Haven, Levi mencibir. Saya hampir yakin bahwa mereka terkait dengan klan Garrison dari Auckland City. Ya, Dewa Perang yang terhormat, aku Jonah Garrison dari keluarga Garnison dari Haven. Dengan kepala menempel kuat ke tanah, Jonah tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Dewa Perang, benarkah Anda berbagi nama keluarga kami? Levi menganggukkan kepalanya. Kamu benar, aku memang seorang Garnison. Seketika, Jonah dan anggota keluarganya menghela napas lega. Mereka semua merasa gembira karena spekulasi mereka diverifikasi oleh pria itu sendiri. Menurut pendapat mereka, God of War pastilah salah satu dari klan Garrison di Auckland City atau cabang keluarga besar lainnya, mengingat dia cukup berbakat untuk menjadi sosok yang begitu menonjol. Yunus dan keluarganya senang dengan prospek dianggap sebagai kerabat Dewa Perang. Bagaimana mungkin mereka tidak gembira setelah mendengar berita itu? Jonah menelan ludah sebelum menatap Levi dengan antisipasi di matanya. Dewa Perang, maukah kamu berbaik hati menjawab satu pertanyaan lagi dariku? Silakan, jawab Levi. Jika saya tidak salah, saya kira Anda adalah salah satu talenta terbesar yang dihasilkan oleh klan Garrison di kota Auckland. Itu karena mereka satu-satunya yang memiliki sumber daya yang cukup untuk melatih Anda menjadi petarung yang sangat terampil. Meskipun Yunus menekankan bahwa itu hanyalah prasangkanya, pria itu terdengar sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Bab 964. Semua orang dari keluarga Jonah tidak sabar untuk mendengar konfirmasi Levi. Jika Levi memang seseorang dari klan Garrison di kota Auckland, situasinya akan sangat menguntungkan mereka semua. Mereka harus bergantung pada klan Garrison di Auckland City untuk mendapatkan dukungan karena mereka hanyalah cabang kecil dari keluarga Garrison. Sekarang mereka cukup beruntung memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Dewa Perang, masa depan mereka tampak cerah di mata mereka. Klan Garnison dari kota Auckland. Haha, mereka tidak layak memiliki keturunan sehebat aku. Jawaban Levi membuat Yunus dan keluarganya putus asa. God of War tidak berhubungan dengan klan Garrison dari Auckland City. Apa? Bagaimana itu mungkin? Selain klan Garnison di kota Auckland, cabang mana yang mungkin memiliki sumber daya untuk melatihnya? Jonah tidak bisa memikirkan cabang Garrison lain yang mampu mengasuh keturunan seperti Levi. Sama seperti mereka, cabang-cabang di Northeast City, Northwest City, dan Chilsire tidak akan pernah memiliki sumber daya untuk melatih keturunan mereka menjadi seseorang seperti Levi meskipun mereka adalah keluarga kekaisaran. Hah, kamu bukan dari klan Garrison di kota Auckland. Bagaimana bisa? Aku hampir tidak percaya cabang lain dari keluarga kami memiliki sumber daya untuk melatihmu. Mata Yunus dan keluarganya terbelalak kaget, semuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka tidak berpikir cabang lain dari keluarga mereka memiliki apa yang diperlukan untuk melatih seseorang seperti Dewa Perang. Kalian salah jika mengira bos pernah mengandalkan siapapun untuk mencapai kesuksesannya. Sama seperti orang lain, bos mulai dari bawah dan perlahan-lahan naik menjadi God of War melalui kerja keras, Kirin cepat menjelaskan. Levi melirik Jonah dan seluruh keluarganya sebelum mengumumkan, dengarkan aku baik-baik, aku tidak terkait dengan cabang keluarga Garrison, terutama klan Garrison di Auckland City. Jonah dan yang lainnya tersentak kaget mendengar pernyataannya yang berani. Bagaimana mungkin seseorang dari latar belakang biasa menjadi Dewa Perang Erudia? Mereka yang lahir dalam keluarga kaya dan berkuasa tidak berpikir bahwa mereka yang berasal dari keluarga miskin memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan. Menurut pendapat mereka, seseorang dari latar belakang miskin tidak akan pernah bisa menandingi mereka yang berasal dari keluarga kaya dan berkuasa, itu karena mereka tidak akan pernah memiliki pendidikan, sumber daya, dan koneksi yang sama seperti yang mereka miliki. Mereka yang berasal dari keluarga miskin, yang berhasil mencapai sesuatu, akan segera tersingkir oleh mereka yang berasal dari keluarga kaya dan berkuasa.
Oleh karena itu, Yunus dan keluarganya sulit untuk percaya bahwa Dewa Perang sebenarnya berasal dari keluarga miskin. Yah, tolong bangun. Kalau begitu, kita akan bicara, desak Levi. Terima kasih telah menyemangati kami, Dewa Perang. Jonah dan seluruh keluarganya bangkit dan mengikuti Levi ke kamarnya. Apakah kalian cabang dari klan Garrison di kota Auckland? Yang terakhir bertanya. Ya, itu benar. Levi memberinya senyum penuh arti saat dia bertanya, kurasa kalian di sini untuk menjalankan misi lain. Udara di ruangan itu membeku begitu dia mengajukan pertanyaan itu. Semua orang, termasuk Kirin, ternganga pada Levi dengan takjub. Bagaimana dia tahu kita punya misi? Dengan keraguan itu, Jonah mengalami perasaan campur aduk, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Keluarga Garrison lainnya dibiarkan tercengang, mereka tahu Dewa Perang mengacu pada rencana mereka untuk membunuh Emma Jones dan putranya. Jonah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan sarafnya. Saya terkejut melihat betapa cepatnya kata-kata menyebar. Bagaimana bahkan Dewa Perang menyadari niat kita untuk membunuh wanita jalan itu dan putranya. Berita buruk menyebar seperti api memang. Sekarang bahkan Dewa Perang mengetahui rencana kita, aku yakin berita itu akan tersebar luas dalam sekejap. Pada saat itu terjadi, orang-orang di kota Auckland akan menjadi bahan tertawaan di seluruh negeri. Sebagai cabang dari keluarga mereka, tentu saja, keluarga kita juga akan terlibat. Akan sulit untuk hidup dengan rasa malu seperti itu. Untuk mencegah situasi bencana, Jonah memutuskan untuk membunuh Emma dan putranya sesegera mungkin dan mengikat setiap ujung yang longgar. Jonah sebenarnya telah merencanakan untuk melaksanakan rencana itu pada malam sebelum mereka kembali ke Haven. Namun, dia berubah pikiran, memutuskan untuk bermain aman dan tidak menunda lebih jauh. Jonah menatap Levi dan menjawab dengan agak enggan, ya, kami di sini untuk menyingkirkan pengkhianat keluarga kami. Bab 965. Levi menyunggingkan senyum yang semakin lebar dan perlahan berubah menjadi seringai menanggapi jawaban Jonah. Mereka benar-benar di sini untuk membunuhku. Aku tahu mereka tidak hanya di sini untuk mengunjungi Dewa Perang. Seorang pengkhianat, aku mendengar dari selentingan bahwa dia adalah petarung terampil yang cukup menonjol. Kalian lebih baik memanggil lebih banyak bantuan untuk menanganinya. Levi terkekeh. Jawaban Levi hanya memperkuat pendapat Jonah bahwa Dewa Perang telah menemukan segala sesuatu yang perlu diketahui tentang Emma dan putranya. Bahkan God of War tahu bahwa Levi adalah orang yang sulit untuk dipecahkan. Saya yakin keluarga kami telah menjadi bahan tertawaan kota sekarang karena bajingan itu dan ibunya. Dewa Perang, terima kasih atas perhatianmu. Namun, tolong jangan khawatirkan kami. Aku yakin kami akan bisa menghabisi mereka berdua. Kilatan berbahaya muncul di mata Jonah ketika dia mengatakan itu. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu kalau begitu. Levi mengangguk. Hah, mata Jonah langsung berbinar penuh harapan. Apakah God of War juga ingin menyingkirkan Emma dan putranya? Tunggu, tentu saja dia tahu. Lagi pula, dia juga salah satu Garrison. Aku yakin dia tidak bisa mentolerir skandal yang dibawa Emma dan putranya pada keluarga Garrison. Tidak peduli apa, tidak ada alasan untuk menjaga mereka berdua tetap hidup. Aku akan ke sana sendiri nanti malam untuk memastikan mereka berdua terbunuh. Ngomong-ngomong, kami sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu, ibumu, dan istrimu. Kami sangat berharap kamu menyukainya. Yunus memberi isyarat kepada putra-putranya untuk membawa kotak hadiah itu. Apa artinya ini? Levi bertanya dengan nada tajam. Kirin datang menyelamatkan Jonah dengan mengatakan, Bos, terimalah hadiah mereka. Saya yakin Tuan Garrison tidak berarti apa-apa selain niat baik. Levi tersenyum geli. Dia belum pernah menerima hadiah yang ditawarkan kepadanya oleh orang lain. Namun, dia tidak bisa melihat alasan mengapa dia tidak menerima hadiah dari Yunus dan keluarganya, mengingat mereka ada di sana untuk membunuhnya. Mengapa saya tidak mengambil hadiah mereka? Tentu, Levi setuju untuk menerima hadiah itu dengan mudah. Jonah dengan senang hati mempersembahkan hadiah itu kepadanya satu persatu. Kotak pertama berisi baju besi mengkilap yang terbuat dari logam khusus. God of War, armor ini dibuat dengan kombinasi teknik tradisional dan modern. Yang membuatnya menonjol adalah kekokohannya. Ia dapat melindungi pemakainya dari pisau, pedang, dan bahkan peluru. Ini jauh lebih baik daripada rompi anti peluru biasa, karena bisa menahan suhu tinggi. Armor ini sangat cocok untukmu. Kamu bisa memakainya di medan perang, urai Jonah. Levi mengambil baju besi itu dan memeriksanya. Memang, keahliannya luar biasa. Aku suka ini, komentarnya. Merasa senang, Jonah pindah ke kotak kedua untuk mengungkapkan ginseng merah liar. Dewa Perang, ini beberapa ginseng merah untuk ibumu. Ini adalah ramuan yang terkenal karena manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan. Ini bagus, aku akan menyimpannya juga, jawab Levi. Jonah yang berusaha keras meredam semangat yang mengalir dalam darahnya, terus membuka kotak ketiga. Ini adalah liontin topas untuk istrimu. Tolong kirimkan salamku kepada ibumu dan istrimu atas namaku. Levi menerima semua hadiah dengan senang hati. Kamu benar-benar hebat dalam memilih hadiah. Aku suka semuanya, dia berkomentar dengan senyum ramah. Jika tidak ada yang lain, aku harus pergi sekarang.
Kuharap misimu untuk melenyapkan pengkhianat itu berjalan lancar nanti, kata Levi dengan seringai yang nyaris tak terlihat di wajahnya. Jonah dan keluarganya sangat gembira karena Dewa Perang tidak hanya menerima hadiah mereka, tetapi dia juga menunjukkan perhatian dan minat pada misi mereka. Tampaknya bagi mereka bahwa mereka telah berhasil membangun ikatan yang kuat dengan Dewa Perang melalui perjalanan ini. Tidak sulit membayangkan masa depan yang menjanjikan dan sejahtera yang bisa mereka miliki. Dengan ikatan dengan God of War, mereka mungkin dapat bertindak dengan lebih banyak tulang punggung saat berikutnya mereka berinteraksi dengan orang-orang di Auckland City di lain waktu. Kirin, kami tidak akan mengganggu kalian lebih jauh lagi. Dalam suasana hati yang ceria, Jonah membawa seluruh keluarga kembali ke villa. Segera, pria itu mulai mempersiapkan misi untuk menghabisi Emma dan putranya nanti malam. Dia bertekad untuk memastikan bahwa rencana mereka tidak membiarkan celah. Emma dan putranya tidak akan bisa melihat matahari terbit keesokan paginya. Yunus menyeringai. Bab 966. Jonah memiliki gagasan yang jelas tentang siapa yang dia butuhkan untuk mengimplementasikan rencananya. Dia merekrut 6 pejuang terampil dari Tang Sekte, semuanya ahli dalam menggunakan senjata tersembunyi. Selain itu, dia mengirim 18 petarung terampil yang dilatih oleh keluarga Garrison untuk menjaga semua pintu keluar lingkungan, memberi Levi tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Last but not least, dia dan seluruh keluarga akan mengawasi segala sesuatu dari luar lingkungan untuk menangani keadaan darurat. Levi Garrison, aku tidak percaya bahkan Dewa Perang melihatmu sebagai petarung yang terampil juga. Malam ini, aku akan menyaksikanmu beraksi dengan mataku sendiri. Yunus menantikan kekerasan yang akan terjadi. Sementara itu, Levi membawa pulang hadiah yang dia terima dari Yunus. Dia sangat senang menerima ginseng merah, karena itulah yang paling dibutuhkan ibunya saat ini. Untuk menyembuhkan penyakit Emma, dia telah mengirim beberapa anak buahnya untuk mencari ramuan obat langka dan berharga selama 2 hari terakhir. Sangat mengejutkan, dia menerima ginseng merah dari garnisun tepat di depan pintu rumahnya. Ginseng merah, jika digunakan dengan benar, dapat menyembuhkan ibunya dari penyakit kronis, meningkatkan kesehatannya, dan bahkan membantunya mencapai umur panjang. Lebih tepatnya, ginseng merah bisa membantu kondisi kulit ibunya juga. Singkatnya, ginseng merah adalah hadiah yang sangat tepat waktu. Setelah berkonsultasi dengan Frederick, Levi menyiapkan sup dengan ginseng merah untuk Emma. Ketika Zoe kembali ke rumah, Levi dengan santai memberikan liontin topas padanya. Seseorang mengirimi kami hadiah masing-masing. Ini milikmu, katanya. Terima kasih. Zoe, yang tidak tahu banyak tentang batu giok, menyimpan liontin topas seperti itu hanya liontin batu giok biasa. Tanpa sepengetahuannya bahwa liontin topas itu sebenarnya adalah barang yang tak ternilai harganya, yang paling langka dari jenisnya. Lagi pula, keluarga Garrison tidak akan pernah memberikan sesuatu yang lusuh sebagai hadiah. Siapapun yang tahu sesuatu tentang batu giok harus mengangkat rahang mereka dari tanah ketika mereka melihat liontin topas yang diterima Zoe dari keluarga Garrison. Zoe hanya akan menyadari nilai sebenarnya dari liontin topas beberapa saat kemudian. Hei, bukankah kamu bilang kamu punya sesuatu untuk didiskusikan denganku? Levi ingat wanita yang memberitahunya pagi itu. Ya, mari kita bicara di kamar tidur. Pria itu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya ketika dia menyeretnya ke kamar tidur mereka secara diam-diam. Saya kira Anda tahu bahwa saya sedang menangani proyek senilai 100 miliar sekarang, Zoe memulai. Ya, aku tahu tentang itu. Tak perlu dikatakan bahwa Levi tahu tentang proyek tersebut. Bagaimanapun juga, Zoe bekerja di perusahaan miliknya. Tentu saja Anda bebas mengambil proyek apapun yang Anda suka. Anda adalah istri bos. Ketika proyek ini diluncurkan secara resmi, kekayaan bersih saya akan melonjak, dan saya akan bebas dari kendali baik keluarga Lopez maupun keluarga Black. Saat itu, saya akan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dalam hidup saya. Seperti menikah denganmu, kata Zoe. Baru saat itulah Levi mengerti mengapa dia begitu bersemangat untuk bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dengan serius, wanita itu menatapnya. Untuk amannya, saya perlu melakukan sesuatu yang ekstra untuk memastikan orang tua dan nenek saya tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan kami menikah satu sama lain. Saya sebenarnya tidak berpikir itu perlu karena saya akan bisa menyelesaikan semua masalah. Levi bermaksud mengumumkan identitas aslinya kepada keluarga Zoe di upacara pernikahan mereka. Dia percaya keluarga Lopez dan keluarga hitam tidak akan keberatan dengan pernikahan mereka begitu mereka mengetahui identitas aslinya. Dia melirik sekilas ke arahnya dan membentak, tidak mungkin. Kamu tidak bisa diandalkan. Tampak pasrah, dia tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa Zoe masih menganggap dia bergantung pada keluarga Jones sampai sekarang. Menurutnya, dia adalah pria yang tidak berguna. Seseorang yang tidak mampu memecahkan masalah yang dia hadapi saat ini. Aku sudah membuat rencana yang bisa memastikan mereka tidak punya alasan untuk menolak pernikahan kita. Zoe tersenyum licik sebelum dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Apa rencana brilianmu ini? Dia bertanya, rasa ingin tahu tertulis di seluruh wajahnya. Kami, Zoe tergagap, kesulitan mengungkapkan rencananya. Bab 967.
Levi menggaruk kepalanya, tampak bingung. Apa sebenarnya yang ada di pikiranmu? Meskipun dia adalah dewa perang, yang memiliki pengalaman luas di medan perang, dia tidak tahu apa-apa tentang hubungan. Karena itu, dia tidak tahu bagaimana mengukur apa yang ada di pikiran Zoe. Wanita itu memberinya tatapan tajam. Kamu kadang-kadang benar-benar bisa menjadi orang bodoh. Aku sedang berpikir untuk hamil. Hah, oh, begitu. Akhirnya dia sadar apa yang dia pikirkan. Jadi, dia hamil adalah rencananya. Itu cukup brilian, sebenarnya. Begitu dia hamil, keluarganya tidak punya pilihan selain menerima pernikahan kami. Selama aku hamil, tidak ada yang bisa dilakukan keluarga Lopez dan keluarga Black untuk menghentikan kami menikah satu sama lain. Selain itu, aku akan menjadi sangat kaya pada saat itu sehingga mereka tidak akan bisa lagi untuk lebih mengontrol saya. Saya bebas memutuskan siapa yang ingin saya nikahi, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya melakukan itu. Zoe mengumumkan dengan gelisah. Namun, Levi memiliki keberatan. Itu sangat tidak pantas, bukan? Mengapa menurutmu begitu? Anda tahu bahwa saya adalah pria yang sangat konservatif. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik dari segalanya, dan saya sangat menghormati Anda. Saya benar-benar berpikir kita harus memikirkan untuk mendapatkan anak setelah kita menikah lagi. Saat ini, kami resmi masih pasangan yang bercerai. Zoe, hamil pada saat ini tidak akan melakukan apa-apa selain menodai reputasimu, dan itulah hal terakhir yang ingin aku lihat. Aku sedih melihatmu menderita sesuatu seperti itu karena kamu telah melalui lebih dari bagian kesulitanmu selama ini. Jadi, mengapa kita tidak berpikir tentang memiliki anak setelah kita menikah lagi? Levi berusaha meyakinkan Zoe dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir tersentuh oleh kata-katanya. Levi, kamu memang orang baik yang selalu kupikirkan. Aku sangat senang karena itu berarti semua usaha yang aku lakukan sejauh ini untukmu tidak sia-sia. Dengarkan aku, memiliki anak adalah satu-satunya cara kita bisa menyingkirkan keluargaku. Zoe bersikeras dengan air mata menggenang di matanya. Dia tidak keberatan melalui beberapa kesulitan setelah melihat betapa Levi peduli padanya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Levi tersenyum mendengar jawabannya. Dia selalu ingin memiliki anak dengannya. Namun, dia tidak berani mengusulkan ide itu, mengingat dia telah berhutang terlalu banyak padanya selama 6 tahun terakhir. Kita tidak bisa melakukan apa-apa malam ini. Aku akan sibuk nanti, Levi berbicara tiba-tiba. Dia sedang tidak ingin menghabiskan waktu bersama Zoe di ranjang karena Jonah dan keluarganya akan segera datang untuk membunuhnya. Siapa bilang kita akan melakukannya malam ini? Wanita itu menatapnya dengan pandangan sombong. Levi tiba-tiba merasa dirinya memanas dan dengan cepat berjalan keluar dari mansion untuk membiarkan angin sepoi-sepoi mendinginkannya. Dengan satu lambaian tangannya, seseorang muncul dari kegelapan. Bagaimana saya bisa membantu Anda, Dewa Perang? Beritahu semua orang yang menjaga lingkungan untuk segera mundur. Dipahami. Segera, lingkungan yang dijaga ketat menjadi tak berdaya setelah semua anak buah Levi pergi atas perintahnya. Tindakan itu perlu. Levi khawatir anak buah Jonah tidak akan bisa melewati garis pertahanan. Saat langit semakin gelap, Levi menyesap secangkir tehnya, menikmati angin sejuk di luar manor. Pada saat yang sama, Jonah dan semua anak buahnya telah berkumpul di luar lingkungan Levi. Semuanya, saatnya kita mulai bekerja. Kita harus membunuh Emma Jones dan putranya dengan segala cara malam ini. Perintah Yunus. 6 pejuang terampil dari Sekte Tang, serta 18 pejuang terampil dari keluarga Garrison, merayap masuk ke lingkungan itu. Mereka segera menghilang ke dalam kegelapan. Puluhan pejuang terampil dikirim oleh Yunus untuk menjaga lingkungan sekitar. Mereka harus memastikan tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka telah mengetahui alamat Levi sejak lama, jadi mereka cukup akrab dengan tata letak lingkungan setelah mempelajarinya dengan cermat. 18 pejuang terampil dari keluarga Garrison dipercayakan dengan tugas untuk menjaga semua pintu keluar lingkungan. Mereka harus memastikan bahwa Levi tidak akan bisa melarikan diri. Sementara itu, 6 petarung terampil dari Sekte Tang ditugaskan untuk membunuh Levi dan ibunya. Saat Levi sedang memeriksa noda di bajunya di depan gerbang utama mansion, 6 petarung terampil dari Sekte Tang mulai mendekatinya dari jarak kurang dari 50 meter. Itu Levi Garrison, bunuh dia. Setelah memastikan pria yang mereka lihat itu memang Levi, 6 petarung yang terampil melancarkan serangan mereka ke arahnya. Bab 968. Suara gemerisik sesuatu yang bergerak di udara dengan kecepatan tinggi bisa terdengar. Hingga 100 senjata tersembunyi menukik ke arah Levi dengan berbahaya sekaligus. Para petarung terampil dari Sekte Tang bertujuan untuk membunuh Levi dengan satu serangan. Mereka sangat yakin bahwa senjata tersembunyi mereka akan mampu membunuh pria itu, meninggalkan tubuhnya penuh lubang. Banyak kekhawatiran mereka, percikan api terbang dan suara logam pada logam bisa didengar. Sihir apa ini? Apakah dia memakai baju besi? Ayo coba lagi. Para petarung terampil dari Sekte Tang segera bereaksi dengan meluncurkan satu putaran serangan lagi ke Levi tanpa basa-basi lagi. Namun, hal yang sama terjadi kali ini, senjata mereka tidak mampu menembus armor Levi. Sialan, dia memakai Golden Armor, itu salah satu ciptaan kita.
Salah satu dari mereka mengeluarkan seruan setelah melihat lebih dekat pada armor yang dikenakan Levi. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa mendapatkan Golden Armor? Benda yang dia kenakan terlihat sangat mirip. Kita telah gagal dalam misi kita. Segera mundur. Keenam petarung yang terampil segera mundur setelah diskusi singkat. Levi tersenyum saat dia tersenyum. Saya harus mengatakan, Golden Armor ini memang fantastis. Jika kura-kura hitam ada di sini, dia akan terluka oleh senjata yang disembunyikan. Meskipun kulit kura-kura hitam tidak dapat ditembus oleh senjata dan peluru biasa, dia tidak berdaya terhadap senjata yang digunakan oleh pejuang Sekte Tang. Golden Armor Jonah yang diberikan kepadaku ini bahkan lebih baik dari semua rompi anti peluru yang pernah kupakai. Levi tidak bisa tidak mengagumi betapa kokohnya armor emas itu. Para pejuang, yang menjaga pintu keluar, ngeri melihat para pejuang dari Sekte Tang melarikan diri dari kediaman Levi. Kalian harus tetap di sini, kata mereka kepada 18 pejuang yang terampil. Di luar lingkungan itu, Jonah tampak sangat tenang. Kurasa Levi dan ibunya sudah terbunuh sekarang. Aku sangat percaya pada petarung terampil dari Sekte Tang. Pada saat itu, 6 pejuang terampil yang dia sebutkan langsung menuju ke tempat Jonah berdiri. Apa yang salah? Dilihat dari wajah pucat mereka, Jonah tahu misi mereka salah. Puan Garrison, ini buruk. Levi Garrison mengenakan baju besi yang sangat mirip dengan armor emas ciptaan sekte kita. Dia sama sekali tidak bisa dilukai oleh senjata tersembunyi kita. Pria lain dari Sekte Tang menimpali, jika penilaian saya benar, dia memang mengenakan armor emas. Apa, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Segera, seseorang muncul di benak Jonah. Itu adalah Dewa Perang yang mereka berikan Golden Armor sebelumnya hari itu. Namun, mereka tidak menganggap bahwa ada hubungan antara Lewi dan Dewa Perang. Salah satunya adalah Dewa Perang Negara, sedangkan yang lain adalah bajingan dari keluarga Garrison yang bergengsi. Tampaknya sangat tidak mungkin bahwa keduanya dapat memiliki hubungan apapun. Hanya ada satu alasan masuk akal yang bisa menjelaskan situasinya, Levi kebetulan mengenakan sesuatu yang terlihat sangat mirip dengan Golden Armor. Memang, sudah menjadi sifat manusia untuk menghindari apa yang mereka takuti dan mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa hal-hal yang mereka takuti itu tidak ada. Levi benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak heran bahkan Dewa Perang sangat memikirkannya. Kurasa dia mengenakan semacam pelindung tubuh yang fleksibel, mungkin itulah yang melindunginya dari beberapa senjata. Ayo, mari kita pergi dan memeriksanya sendiri. Jika pembunuhan tidak berhasil, kita harus meluncurkan serangan frontal padanya. Mari kita lihat bagaimana dia akan membela diri kali ini. Jonah, bersama dengan semua pejuang yang terampil, menyerbu ke rumah Levi. 18 pejuang terampil yang menjaga pintu keluar mulai maju ke Manor juga. Sementara itu, Levi masih duduk santai di gerbang mansion. Saat itu, siluet orang-orang Yunus muncul dari kegelapan. Levi Garrison, hari ini adalah hari kiamatmu. Kamu akan mati dengan mengerikan kali ini. Atas perintah Yunus, 18 petarung yang terampil menyerang Levi secara bersamaan. Bab 969. Keluarga Garrison telah menghabiskan banyak uang untuk melatih 18 petarung terampil yang belum pernah beraksi bersama sebelum hari itu. Mereka yakin bahwa kekuatan gabungan mereka akan mampu menghabisi siapapun. Memancarkan aura pembunuh, para petarung yang terampil mendekati Levi. Bila pedang mereka menyapu udara dingin menuju Levi. Levi membiarkan mereka menebas tubuhnya dengan pedang, tidak melakukan apapun untuk membela diri. Yang membuat para petarung yang terampil sangat kecewa, hanya bunyi gedebuk yang dihasilkan ketika pedang mendarat di tubuh Levi karena pedang mereka gagal menembusnya. Puan Garrison, apakah Anda melihat itu? Dia mengenakan baju besi yang kuat yang dapat melindunginya dari pedang. Salah satu pejuang terampil dari Tang Sekte menunjukkan. 18 petarung yang terampil mencoba menyerang Levi lagi dan lagi, tetapi upaya mereka sia-sia. Bila pedang mereka hanya berakhir penyok. Armor macam apa yang dikenakan Levi Garrison? Armornya pasti sangat kuat karena pedang kita cukup kuat untuk menembus rompi anti peluru yang dibuat dengan teknik paling canggih. Aku punya firasat bahwa Levi mengenakan Golden Armor. Jika tidak, tidak mungkin dia bisa bertahan selama ini, bisik Seamus kepada ayahnya. Dia benar-benar sesuatu. Jonah mencoba melihat sekilas seperti apa penampilan Levi, tapi dia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Dia berdiri terlalu jauh. Tiba-tiba, kilatan menyeramkan bersinar di mata Levi sementara 18 petarung yang terampil menyerangnya. Giliranku sekarang. Begitu Levi berbicara, dia langsung beraksi, mengirim para petarung yang terampil terbang agak jauh dengan menendang mereka satu persatu dengan paksa. 18 petarung terampil menderita dari serangannya, terlempar seolah-olah mereka hanyalah patung. Segera, mereka semua merosot ke tanah cukup jauh dari Levi. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Keluarga Garrison dari Haven tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka mengenal 18 petarung yang terampil dengan cukup baik untuk mengetahui bahwa mereka semua sangat berbakat. Kekuatan tempur salah satu dari mereka sama dengan total kekuatan tempur 10 orang seperti Caleb. Namun, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Levi. Bunuh dia sekarang. Kita harus menyingkirkan Levi malam ini,
atau dia akan menjadi aib besar bagi keluarga kita. Sekarang bahkan Dewa Perang menyadari kehadirannya, kita harus membunuhnya untuk menghindari rasa malu. Karena panik, Jonah mengirim semua anak buahnya, memerintahkan serangan besar-besaran pada pria itu sekaligus. Dalam sekejap, 100 petarung terampil menyerbu ke arah Levi. Pria itu mendekati mereka selangkah demi selangkah. Dia membiarkan mereka menyerang pukulan demi pukulan padanya, tidak repot-repot menghindar atau melawan. Levi tahu dia terlindungi dengan baik oleh Golden Armor, dia tidak akan terluka tidak peduli bagaimana mereka mencoba menyakitinya. Para petarung yang terampil segera menemukan sesuatu yang aneh. Terlepas dari bagaimana mereka mengayunkan pedang mereka, semua serangan diarahkan oleh kekuatan tak terlihat, membuat semua pukulan hanya mendarat di tubuh Levi. Mereka sepertinya tidak pernah bisa mencapai bagian tubuhnya yang lebih rentan, seperti leher atau kepalanya. Sementara Levi bisa menahan serangan mereka tanpa terluka, mereka semua rentan terhadap serangannya. Tanah yang dilalui Levi dipenuhi dengan para petarung yang telah roboh. Pada akhirnya, tidak ada petarung terampil yang berani mendekati Levi, mengingat dia benar-benar tak terkalahkan. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan saat ini. Akhirnya, Levi memaksa mereka mundur sekitar 100 meter. Dia bergerak lebih dekat dengan Yunus dan keluarganya dan akan segera menghubungi mereka. Ini tidak mungkin terjadi. Mata Yunus dan keluarganya dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika mereka melihat para pejuang yang terampil dikalahkan oleh Levi dengan begitu mudah. Bagaimana bajingan itu bisa menjadi petarung yang begitu menonjol? Mengapa dia tampak tak terkalahkan? Meskipun Levi berdiri beberapa meter dari mereka, mereka masih tidak bisa melihat wajahnya karena sekelilingnya remang-remang. Bunuh dia, habisi dia sekarang, Jonah berteriak sekuat tenaga. Pada saat itu, Jonah diliputi ketakutan yang luar biasa melihat Levi hanya beberapa meter darinya. Yang terakhir berkomentar dengan tawa hangat, Jonah, saya harus mengatakan bahwa Golden Armor dari Anda ini benar-benar luar biasa seperti yang Anda katakan. Saya memberikan skor 10 dari 10 setelah mencobanya dengan senjata sungguhan barusan. Petik 2. Mendengar komentarnya, Yunus dan keluarganya tampak seperti disambar petir. Suara itu pasti membunyikan lonceng. Apa yang baru saja dia katakan? Hadiah dari kami. Kesadaran perlahan-lahan muncul pada Yunus dan seluruh keluarganya. Kapan kita pernah memberi Levi armor emas? Sial, mungkinkah dia? Yunus dan keluarganya merasa malu ketika mereka akhirnya menyadari kebenaran. Bab 970. Jonah dibiarkan begitu saja, dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak, dan bola matanya akan keluar dari rongganya kapan saja. Levi menerima Golden Armor dariku. Bukankah aku memberikan itu kepada God of War sebelumnya hari ini? Mungkinkah Levi adalah dewa perang? Bagaimana dia bisa menjadi sosok yang begitu menonjol? Sementara Jonah tenggelam dalam pikirannya sendiri, Levi sudah berjalan tepat di depan mereka. Garnisun berbalik menghadap Levi dan yang menyambut mereka adalah wajah yang mereka lihat sebelumnya hari itu. Bukankah pria ini adalah dewa perang? Setelah bertemu di siang hari, kedua belah pihak bertemu lagi, meskipun dengan cara yang jauh lebih canggung. Jonah, aku sangat menyukai Golden Armor darimu. Ini jauh lebih baik daripada rompi anti peluru yang biasa aku pakai. Levi menunjukkan senyum ramah pada kelompok itu. Entah kenapa, Jonah dan keluarganya merasa kaki mereka baru saja berubah menjadi jeli. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah dan berlutut di depan Levi. Para pejuang terampil yang berdiri di sekitar mereka dibiarkan bingung. Apa yang kamu tunggu? Berlutut sekarang juga, Yunus menggeram. Segera, semua petarung yang terampil berlutut juga. Levi tertawa geli, kenapa kalian berlutut di depanku? Ayo, bunuh aku sekarang. Jonah Garrison, bukankah kamu di sini untuk membunuhku? Pria yang diarahkan pertanyaannya tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, semua orang di keluarga Garrison dari Haven disadarkan akan satu hal, Levi Garrison adalah dewa perang. Itu tentu saja merupakan penemuan yang mengejutkan bagi mereka. Tidak heran pria itu enggan mengakui fakta bahwa dia adalah salah satu garnisun. Tidak heran dia tidak menganggap serius klan Garrison di kota Auckland. Tidak heran dia tahu tentang tujuan lain dari kunjungan mereka ke kota selatan. Tidak heran dia memberitahu mereka dengan mengatakan bahwa bajingan keluarga mereka adalah orang yang sulit untuk dipecahkan dan menasihati mereka untuk membawa lebih banyak pria bersama mereka. Ternyata, Levi adalah dewa perang. Pada saat itu, garnisun dari Haven menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan penilaian yang serius. Jika Levi memang pria yang tidak berguna, bagaimana dia bisa membunuh Caleb? Bagaimana dia bisa membawa ibunya kembali bersamanya? Bagaimana dia bisa menghancurkan batu nisan itu? Selain itu, mereka telah membodohi diri mereka sendiri dengan senang hati memberitahu Levi tentang rencana mereka untuk membunuhnya lebih awal hari itu. Setelah begitu banyak kerumitan, bajingan yang mereka rencanakan untuk dibunuh ternyata adalah dewa perang. Kami salah, God of War, kami telah membuat kesalahan yang sangat besar. Jonah ketakutan, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak percaya mereka baru saja mencoba membunuh dewa perang. Jika apa yang mereka lakukan diketahui oleh tentara Erudia, seluruh keluarganya akan dibantai. Mereka benar-benar membuat kesalahan besar kali ini.
Bukankah kalian keluarga kekaisaran? Bukankah darah yang mengalir pada kalian adalah darah bangsawan? Apakah pantas bagi kalian untuk berlutut di depan bajingan sepertiku? Sarkasme terlihat jelas dalam nada bicara Levi. Dewa Perang, merupakan kehormatan bagi kami untuk berlutut di hadapan Anda yang terhormat. Jonah ingin sekali memoleskan mentega pada pria itu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku pantas dibunuh tanpa ampun oleh kalian jika aku bukan Dewa Perang? Jonah dan keluarganya kaget ketika mendengar Levi tiba-tiba meninggikan suaranya. Bukankah alasan kenapa kalian berusaha keras untuk memburu ibuku dan aku karena kalian melihat kami sebagai aib bagi keluarga Garrison? Tidakkah kalian berpikir bahwa darah yang mengalir dalam diriku sangat kotor? Bahwa aku tidak akan membawa apa-apa selain mempermalukan keluarga? Pria itu berteriak dengan marah. Jonah terdiam karena memang benar mereka telah memikirkan Levi dan ibunya seperti itu. Menurut mereka, bajingan tidak pantas ada di dunia ini. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang membuat kalian berpikir bahwa kalian lebih unggul dariku. Apakah darah yang mengalir di dalam kalian? Apakah itu membuat kalian menganggap diri kalian lebih mulia dari kami? Atau hanya karena kalian adalah bagian dari keluarga Garrison? Tanda tanya petik 2. Sekarang aku adalah Dewa Perang, apakah aku akhirnya cukup baik untuk mendapatkan rasa hormat darimu? Dari seorang yatim piatu, aku berjuang keras dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Apakah ada orang dari keluarga terhormatmu yang mencapai sesuatu seperti itu? Petik 2. Bagaimana dengan Tyrone Garrison? Bukankah dia penerus kepala keluargamu? Dari Tyrone dan aku, menurutmu siapa yang lebih pantas dihormati? Levi hampir menggeram pada mereka. Bersambung.